Teman-teman, saya Muhammad Iqbal Maulana, mahasiswa IKIP Siliwangi, jurusan PGSD kelas B4 2018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di sekolah dasar dari masa ke masa. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, sejarah kurikulum ke-SD-an di Indonesia telah berganti sebanyak 11 kali. Jadi, kurikulum pertama di sekolah dasar yaitu kurikulum 1947 yang lahir pada masa kemerdekaan, pada masa Belanda, yang biasa disebut kurikulum. Karena masih dalam suasana perjuangan, pendidikan ini lebih mendekatkan pada pembentukan karakter manusia di Indonesia, berdaulat, sejajar dengan bangsa lain yang berada di muka bumi ini. Selanjutnya, kurikulum 1952 atau rencana pembelajaran terurai. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum ini telah mengacu pada pendidikan nasional. Yang paling menonjol sekaligus ciri khas kurikulum 52 yaitu setiap pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pembelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 64. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum. Namanya Rencana Pendidikan 1964. Ciri-ciri kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Selanjutnya kurikulum 1968 yang lahir pada masa Orde Baru. Kurikulum ini masih bersifat sangat politis dan menggantikan kurikulum 1964 yang dicap sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mencerdaskan keterampilan, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 68 merupakan perwujudan dari perubahan otoritas pada pelaksanaan UUD 1945 yang sangat murni. Dengan kata lain, kurikulum ini bisa disebut sebagai kurikulum yang sangat mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Kurikulum 1975 menekankan pendidikan efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Dikenal sebagai istilah satuan pelajaran yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan proses pendekatan, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Modal ini juga disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa yang cukup berat dan muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004, disebut kurikulum berbasis kompetensi KBK, yaitu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetisi sesuai dengan spesifikasi, indikator-indikator evaluasi, dan untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetitif, dan mengembangkan pembelajaran. Kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dan desentralisasi sistem pendidikan pada kurikulum 2006. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar
Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi satu perangkat dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian pokok yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, utama materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan biasa disebut dengan materi tematik, yaitu bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan sebagainya. Pada kurikulum ini, guru hanya menjadi seorang moderator dan siswa dituntut secara aktif menggali semua ilmu pengetahuan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.